Halo, selamat pagi teman pemilih. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang di podcast Kota Sorong. Salah satu langkah konkret KPU Kota Sorong dalam mensosialisasikan semua informasi terkini dan terupdate tentang pemilu tahun 2024. Dukungan like, subscribe, dan komentar dari teman pemilih semua sangat membantu kami untuk selalu berkembang dalam terus menyampaikan informasi terkini pemilu serentak tahun 2024. Di pagi hari ini kita kedatangan narasumber, salah satu pimpinan kami yaitu Bapak Muawiyah yang menjabat Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau komisioner periode 2018-2023. Dan untuk perkenalan secara langsung, kita langsung saja ke Pak Muawiyah. Halo, apa kabar Pak? Halo semua teman-teman pemilih, apa kabar? Sehat-sehat ya? Bagaimana Pak Bron? Kabarnya? Sehat Pak, sehat. Sip. Semangat ya, semangat. Mungkin langsung Pak bisa diperkenalkan sedikit tentang keseharian Bapak dan pekerjaan Bapak di KPU Kota Sorong Pak. Baik. Oke, teman-teman pemilih semua, pemirsa dan followers dari podcast KPU Kota Sorong, perkenalkan nama saya Muawiyah. Saya anggota KPU Kota Sorong, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Divisi ini memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan data, khususnya data pemilih. Di samping itu juga dalam bidang perencanaan anggaran dan merencanakan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh KPU khususnya di tingkat Kota Sorong. Adapun juga salah satu tugasnya adalah mengelola sistem informasi dan seluruh aplikasi yang digunakan oleh KPU secara nasional. Dalam kesempatan ini kebetulan kami hadir di sini untuk sedikit sharing terkait dengan kepemiluan, khususnya mungkin nanti di divisi saya yang saya ampu sebagai Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Demikian Pak Bron. Oke, baik ya. Pak. Berbicara tentang data pemilih, kita tahu bahwa pencanangan tahapan pemilu serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni kemarin itu merupakan satu langkah awal di mana KPU di seluruh Indonesia memulai semua pekerjaan baik dari terkait perencanaan dan sebagainya, semuanya dimulai di saat itu. Nah, berbicara tentang data pemilih Pak, yang ingin kami ketahui di sini, langkah-langkah apa saja yang sudah diambil Bapak dan juga mungkin KPU Kota Sorong dalam mengatur ataupun menskenariokan data pemilih yang nanti akan dipakai pada saat pemilu tahun 2024. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya terkait dengan data pemilih ini, bahwa data pemilih ini memang setiap menjelang pemilu itu akan selalu dimutakhirkan. Hanya saja setelah tahun 2019, pemilu 2019, KPU secara berjenjang itu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi artinya ada proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU di luar tahapan pemilu. Nah, inilah yang sekarang sedang berjalan, KPU Kota Sorong sedang laksanakan, yaitu memutakhirkan data pemilih, khususnya kita di Kota Sorong, untuk periode ini, di tahapan ini sebelum masuk pemilu ini, yang sebelumnya didahului dengan memadankan atau mensinkronisasikan data pemilih kita dengan data SIAK nasional. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan. Di samping itu juga sebenarnya kami juga ingin selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu aktif mengecek datanya, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Lagi-lagi ini untuk memperbaharui dan memperbaiki data pemilu kita di Kota Sorong menuju pemilu tahun 2024 nanti. Demikian Pak. Oke, baik. Berarti
sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh divisi data terkait bagaimana masyarakat itu mengetahui bahwa oh nama saya nih terdaftar ataupun nama saya tidak terdaftar. Seperti biasa yang sering terjadi, kita belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya bahwa keributan-keributan kecil di TPS terkait oh nama saya tidak ada di sini atau nama saya ada di sini. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bagaimana kira-kira masyarakat itu tahu bahwa oh nama saya sudah ada dalam data pemilih. Sementara kalau terkait informasi, saya rasa belum semua masyarakat di Kota Sorong ini yang mungkin bisa mengakses secara terbuka. Mungkin hanya kaum milenial aja yang mungkin lebih kepada informasi-informasi digital seperti itu, Pak. Ya, ini menarik ya. Jadi memang dari periode pemilu ke pemilu, pilkada dan pilkada, memang masalah data ini selalu menjadi masalah yang berulang istilahnya. Jadi ada beberapa masyarakat yang merasa memang kok belum masuk dalam daftar pemilih atau tidak terdaftar di TPS-nya. Lagi-lagi memang ini kita perlu memahamkan ya, ada pemahaman bersama bahwa hak pilih itu adalah hak setiap warga negara. Itu sudah pasti dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, hanya saja di satu sisi juga bahwa kalau hak itu sudah diberikan kepada masyarakat, masyarakat pun harus menggunakannya secara bijaksana. Masyarakat pun harus dituntut untuk berperan aktif dalam melindungi haknya. Nah, dalam konteks melindungi hak ini, KPU memiliki satu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI, itu namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu. Jadi teman pemilih sekalian bisa mendownload ini. Karena aplikasi ini berbasis Android, setiap HP berbasis Android bisa di-download. Lagi-lagi tujuannya untuk mengecek data pemilih kita, apakah kita sebagai pemilih, masyarakat sebagai pemilih itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih untuk tingkat Kota Sorong atau belum. Nah, ini yang sedang KPU kembangkan. Mudah-mudahan ke depannya akses ini bisa lebih luas lagi digunakan oleh masyarakat. Sebenarnya tidak semua orang harus menginstal, tidak, tapi cukup satu orang itu menginstal dan bisa mengecek. Misalnya saya menginstal atau Pak Bron menginstal, nanti Pak Bron bisa itu setelah install ada tetangga tanya, ada nggak sudah masuk dalam daftar pemilih kah belum? Coba saya cek dulu, mana coba coba cek niknya. Nah, jadi Pak Bron bisa mengecekkan diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan kerabat sekalian. Jadi tidak harus semua menginstalnya, tidak, tapi lagi-lagi tujuannya agar supaya masyarakat lebih aktif mengecek sudah terdaftar atau belum dalam pemilih. Terus yang kemudian terkait dengan data pemilih ini juga, memang karena data pemilih ini dinamis, penduduk itu dinamis, masyarakat itu dinamis, makanya perlu ada pemutakhiran yang berkelanjutan oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilihnya. Makanya itu kami juga selain bekerja untuk memutakhirkan juga, kita bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya lembaga yang mengelola data penduduk. Dalam hal ini Dukcapil. Kita selalu berkoordinasi dengan Dukcapil terkait dengan data-data penduduk yang mana itu berdomisili di kota atau mungkin sudah pindah masuk di kota dan keluar kota untuk kita mutakhirkan dalam data pemilih. Dan itulah kerja-kerja yang KPU bisa lakukan selama ini. Lagi-lagi kami berharap semua pihak, termasuk masyarakat, Anda sebagai pemilih, institusi atau lembaga, stakeholder terkait itu berperan aktif untuk sama-sama kita menjaga atau memutakhirkan data pemilih ini. KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam mengerjakan data itu, karena lagi-lagi ini adalah istilahnya perlu peran aktif masyarakat. Bisa jadi masyarakat hari ini tinggal di Kota Sorong, mungkin dia tinggal di distrik Kampung Baru, besok dia pindah ke distrik Klaurung misalnya. Kalau dia tidak melaporkan kepindahan penduduknya, ini nanti juga akan bermasalah pada saat pemilu nanti, karena yang bersangkutan hanya akan didaftarkan sesuai dengan data KTP-nya. Nah, ini juga lagi-lagi menjadi perhatian kita bersama, dan kami berharap KPU sekali lagi kepada masyarakat sebagai pemilih, silakan melaporkan kepindahannya, tapi tidak di KPU ya, di Dukcapil. Kalau memang pindah domisili,
Karena nanti itu akan menjadi bahan kita di KPU bahwa yang bersangkutan itu memang yang dulunya mungkin di pemilu 2019 dia memilih di Kampung Baru, tapi pada saat pemilu 2024 yang bersangkutan karena sudah pindah domisili itu bisa terdaftar di tempat yang baru karena yang bersangkutan sudah melakukan pindah domisilinya. Demikian Pak Bron. Oke, baik. Ya. Berarti secara tidak langsung Bapak mau mengatakan bahwa ketika terjadi pergeseran perpindahan penduduk, berarti fisiknya saja yang berpindah sementara administrasi kependudukannya itu tidak berpindah. Nah, itu yang mungkin akan menjadi masalah nantinya, seperti itu kira-kira. Betul Pak Bron. Ya, inilah yang terjadi, yang pengalaman yang pernah kita temui di 2019. Ada masyarakat yang sudah berdomisili di satu tempat selama kurang lebih 3 tahun. Setelah mengecek namanya di kelurahan terdekat, yang bersangkutan tidak terdaftar di TPS tersebut. Dan setelah kita turun lapangan mengecek dan menerima laporan itu, kita tindak lanjuti. Kita cek data kependudukan yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan masih berada di alamat yang lama, yaitu di Kelurahan Rufai kalau tidak salah pada saat itu. Nah, disitulah letak masalahnya yang terjadi karena yang bersangkutan memang sudah tinggal lama di domisili yang baru. Hanya saja secara administrasi kependudukan yang bersangkutan itu belum melaporkan dirinya atau merubah data kependudukannya di tempat domisili yang baru. Makanya KPU secara aturan yang kita laksanakan yang harus KPU lakukan adalah hanya mendaftarkan pemilih itu sesuai dengan domisili kependudukannya. Yang bersangkutan tetap bisa memilih. Hanya saja ada mekanisme selanjutnya yang dilakukan, yaitu yang bersangkutan sebagai pemilih melakukan pindah memilih namanya. Begitu. Jadi pindah memilih. Jadi bukannya yang bersangkutan tidak bisa memilih lagi, hilang karena yang bersangkutan sementara istilah kami itu masih terdaftar di TPS yang lama, di lokasi domisili sesuai dengan KTP yang lama, istilahnya domisili yang lama. Kami meyakini itu karena setelah kita buka cek datanya, betul yang bersangkutan ada di TPS yang lama. Nah, kalau yang bersangkutan pilihannya ya tetap ada 2 opsi, mau memilih ke TPS yang lama atau memilih di tempat domisili yang TPS terdekat dengan tempat tinggalnya. Hanya saja dengan ketentuan yang bersangkutan harus pindah memilih. Nah, pindah memilih ini juga punya konsekuensi tersendiri karena kalau sudah pindah memilih otomatis ada salah satu haknya yang kemungkinan ada salah satu atau 2 haknya yang kemungkinan hilang karena ini terkait dengan dapil, daerah pemilihan. Bisa jadi yang bersangkutan itu kehilangan satu hak pilihnya, satu surat suara di tingkat kabupaten kota karena sudah berbeda daerah pemilihan. Demikian. Oke, baik. Berarti ini menjadi perhatian khusus juga buat teman pemilih yang menonton langsung YouTube ini atau mungkin melihat siaran ini, kalau boleh ketika berpindah tempat tinggalnya boleh juga harus mengurus sesegera mungkin untuk mengurus administrasi kependudukannya, yang pastinya sekali lagi bukan datang di KPU tapi harus ke Dinas Dukcapil ya Pak ya. Betul, supaya data itu tersinkron dengan baik. Betul. Oke, baik Pak, mungkin itu saja dari kami saat ini. Himbauan kami kepada teman pemilih proaktif terhadap data pemilihnya di Kota Sorong dan juga selalu melihat informasi-informasi terkini terkait data pemilihnya sehingga nantinya semua data-data pemilih yang ada di Kota Sorong boleh tersinkron dengan baik dari sisi administrasi kependudukannya maupun data pemilih di pemilu di 2024 nanti. Mungkin itu saja Pak, terima kasih sudah boleh hadir di podcast kami. Baik. Mungkin saya ingatkan juga ya teman-teman pemilih semua bahwa memilih itu adalah hak Anda, hak konstitusi Anda. Gunakanlah secara sebaik-baiknya dan manfaatkan kesempatan itu. Kesempatan ini hanya 5 tahun sekali. Jangan sampai kesempatan itu Anda tidak gunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat
pagi dan sampai jumpa di podcast Sampai berikutnya. jumpa.